Berjumpa kembali dengan Pak Bambang dalam mata pelajaran IPA kelas 7. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah semua sehat? Puji Tuhan kalau kalian sehat. Tetap kalian menjaga prokes ya. Semua kalau keluar masuk silakan menggunakan masker supaya kalian terhindar dari virus corona. Pada kali ini materi yang akan kita pelajari adalah bab 1 objek IPA dan pengamatan bagian kedua. Minggu lalu kita telah belajar bagian pertama lewat video dari Bapak Sumayasa yang sudah memberikan mata pelajaran IPA dengan jelas. Nah, kalian juga sudah mengerjakan soalnya di Google Form. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Para siswa, ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut IPA merupakan ilmu yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian terhadap gejala-gejala alam. IPA meliputi 3 bidang umum ilmu, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Seperti ilmu-ilmu yang lain, IPA selalu berkembang. Perkembangan IPA terjadi berkat penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Berbagai hasil temuan, hasil penelitian bermanfaat bagi manusia, misalnya adalah komputer, obat-obatan, vaksin, bibit-bibit unggul, dan lain-lain. Seiring perkembangan IPA, berbagai fenomena alam dapat dijelaskan melalui suatu metode ilmiah. Apa toh itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kita dapat melakukan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang ditemui dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu 1. Observasi dan merumuskan masalah. Jadi setelah kalian melakukan observasi, melihat lingkungan atau melihat sesuatu, kalian merumuskan masalah. Apa yang ditimbulkan dari observasi tadi. Yang kedua, mengumpulkan data. Data-data yang kamu lihat, kamu kumpulkan. Misalkan saja kalian akan meneliti bagaimana pertumbuhan kecambah atau butiran kacang hijau, kemudian ditanam, kemudian dikumpulkan. Mohon maaf, data-datanya dikumpulkan. Hari ini bertambah berapa sentimeter, hari besoknya lagi berapa sentimeter, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan. Jadi misalkan kalau bibit kacang hijau atau kecambah tadi sudah berumur 1 bulan, kira-kira tingginya berapa? Ini merupakan hipotesis atau dugaan berdasarkan observasi kalian atau dari pengumpulan data. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi kalian diminta untuk tidak hanya 1 kali percobaan lalu menyatakan hasilnya, tidak, tetapi harus berkali-kali. Bahkan Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, itu 1000 kali baru bisa menemukan lampu pijar. Ya. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dari beberapa eksperimen atau percobaan, dilihat beberapa yang berhasil. Tentunya yang namanya percobaan, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, yang berhasil itu yang ditarik kesimpulan. Demikianlah tadi langkah-langkah metode ilmiah
yaitu observasi dan merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga membuat hipotesis atau dugaan, yang keempat melakukan eksperimen percobaan, yang keempat menarik kesimpulan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang disebut dengan pengukuran, maka saya minta untuk memahami peta konsep yang ada di gambar. Peta konsep besaran dan pengukuran. Nah, besaran dan pengukuran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Lalu besaran pokok nanti kita akan mempelajari panjang. Jadi panjang itu diukur dengan mistar atau penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup. Kemudian besaran pokok yang lain adalah massa, diukur dengan neraca. Besaran pokok waktu diukur dengan arloji atau stopwatch. Besaran pokok waktu diukur itu tadi arloji dan stopwatch. Kalau suhu itu termometer. Kemudian besaran pokok kuat arus listrik diukur dengan amperemeter, dan intensitas cahaya diukur dengan fotometer, dan besaran pokok jumlah zat. Sekarang besaran turunan. Besaran turunan luas, contohnya luas itu digunakan dengan mistar atau meteran. Volume, mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Berat diukur dengan neraca pegas atau nama lain dinamometer. Massa jenis diukur dengan neraca dan mistar untuk benda beraturan, dan neraca gelas ukur adalah benda tak teratur. Lalu besaran turunan gaya, neraca pegas atau dinamometer. Ini peta konsep dari besaran dan pengukuran. Nah, besaran itu apa toh? Besaran dan satuan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan besaran itu massa diukur dengan neraca atau timbangan. Kemudian volume benda teratur diukur dengan penggaris, jangka sorong atau mikrometer sekrup. Kemudian panjang diukur dengan mistar atau penggaris. Waktu diukur dengan arloji atau stopwatch. Suhu diukur dengan termometer. Kuat arus listrik diukur dengan amperemeter. Intensitas cahaya diukur dengan fotometer. Berikutnya, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok itu aslinya, ya, besaran aslinya. Nah, Konferensi Umum mengenai berat dan ukuran yang ke-14 tahun 1971 di Paris telah menetapkan 7 besaran pokok. Apa saja itu? Yang pertama panjang. Besaran pokok panjang itu satuannya meter, disingkat M kecil. Kemudian besaran pokok massa, satuannya kilogram, singkatannya kg kecil. Waktu, besaran pokok waktu itu satuannya sekon, singkatannya S kecil. Suhu, satuannya Kelvin, singkatannya K besar. Besaran pokok kuat arus listrik, satuannya ampere, tulisannya ampere tapi bacanya ampere, singkatannya A besar. Jumlah zat, satuannya mol, singkatannya MOL kecil. 7. Besaran pokok intensitas cahaya, satuannya kandela, singkatannya CD kecil, ya, CD kecil. Itu 7 besaran pokok, kalian harus ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, konversi satuan panjang.
Untuk 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Untuk 1 meter sama dengan 100 cm. Untuk 1 cm sama dengan 10 mm. Ini yang lumrah yang setiap saat kita dapatkan atau kita ukur sehari-hari. Nah, ini yang jarang digunakan, artinya sering digunakan di luar negeri, yaitu 1 inci. 1 inci kalau dikonversikan ke dalam sentimeter sama dengan 2,54 cm. Itu 1 inci. Kemudian 1 kaki. 1 kaki itu setara atau kalau dikonversikan sama dengan 12 inci. Ya, sama dengan 12 inci. Nah, 12 inci itu berarti kalau dijadikan satuan sentimeter berarti adalah 30,48 cm. 30,48 cm itu 1 kaki. Nah, sekarang 1 mil. Ini biasanya pada jarak, mengukur jarak di luar negeri itu tidak pakai kilometer, tetapi mil. Jadi 1 mil itu setara atau dikonversikan di Indonesia itu 1,6093 kilometer. Ini adalah konversi satuan panjang. Berikut konversi satuan massa. Satuan massa untuk 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Nah, kalau 1 ons itu sama dengan 100 gram. Itu konversi dari satuan massa. Sekarang konversi satuan waktu. 1 sekon itu sama dengan 1/86.400 hari. Padahal 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Berarti 1 hari sama dengan 24 kali 60 kali 60 sekon sama dengan 86.400 sekon. Jadi kalau dibalik 1 sekon sama dengan 1/86.400 hari, ya. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke konversi satuan suhu. Di Indonesia satuan suhu dinyatakan dengan derajat Celcius, biasanya disingkat C besar. Nah, dalam standar internasional satuan suhu dinyatakan dalam Kelvin atau K, tidak pakai derajat. Ingat-ingat, satuan SI, satuan suhu itu dalam Kelvin, tidak pakai derajat. Demikian tadi konversi dari panjang, konversi dari satuan massa, konversi satuan waktu, dan konversi satuan suhu. Sekarang kita akan mengenal besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Apa itu? Contohnya luas. Ayo, apakah anak-anak masih ingat? Luas itu didapat dari mana? Panjang kali lebar, itu kalau luas dari suatu persegi panjang. Tetapi kalau luas dari bujur sangkar atau persegi, sisi kali sisi, karena sisinya bujur sangkar atau persegi itu sama. Volume didapat dari apa? Dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi, atau kalau kubus sisi kali sisi kali sisi. Contoh berikutnya adalah besaran turunan berat, gaya, massa jenis, kecepatan,
energi, daya, kelajuan, tekanan, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Para siswa, demikian tadi materi pertama pada hari ini, ya. Kalau kemarin materi kedua tentang metode ilmiah besaran pokok dan besaran turunan. Besok minggu kita akan, minggu depan kita akan belajar materi yang ketiga atau materi yang kedua, satuan baku dan satuan tak baku. Yang kedua pengukuran besaran pokok, dan yang ketiga pengukuran besaran turunan. Ya, untuk hari Rabu yang akan datang. Para siswa, demikianlah tadi penjelasan bab 1 objek IPA dan pengamatannya untuk materi pertama. Untuk soal-soal latihan dapat kalian diklik, ya. Untuk soal-soal latihan kalian bisa klik di link https://bit.ly/ tugas 2 IPA 7 bab 1 semester 1 sem 1, ya. Semuanya huruf kecil. Saya ulangi, https://bit.ly/ tugas 2 IPA 7 bab 1 sem 1. Ini tugasnya yang kalian harus dikerjakan, ya. Baik. Oh iya, tugas 2 IPA 7 bab 1 sem 1 tadi wajib dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Kamis besok, ya, tanggal 29 Juli 2021 pukul 17.00 WIB atau 5 sore, ya. Setelah itu nanti ada denda atau tidak dinilai. Baik, para siswa, setelah kita bersama-sama belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya pada materi pertama, marilah kita berdoa. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa yang sebagai tanda bersyukur atas segala berkat kepintaran yang diberikan oleh Tuhan. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkatimu. Amin.